Mereka mengkonsumsi, ada juga yang menjual embel-embel biar tenang, padahal yang dirasain mereka tuh kayak mereka kelihatan lesu, kayak mereka tuh kelihatan nggak bergairah, nggak berenergi lah intinya. Dan itu tuh tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Tenangnya tenang dari mana gitu, nggak kelihatan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inside Kaltim bersama saya Intan yang akan menyajikan berita-berita terhangat di sekitar Kalimantan Timur. Kali ini kita masih akan membahas mengenai kenakalan-kenakalan remaja bersama narasumber yang luar biasa yang sudah saya hadirkan di sini. Di kursi panas ini. Di sini ada Mas Adi. Gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah Kak Intan baik. Kak Intan sendiri gimana? Kabar baik, alhamdulillah, semoga senantiasa baik sepanjang hari ya Mas. Amin, ya. amin ya. Mas. Ya. Mas Adi ini dari tadi. Dari asal dong. Mas Adi ini dari Cimahi, Jawa Barat ya Mas? Cimahi, saya dari Jawa Barat. Oh, Mas gak nanya balik? Mbak Intan dari mana? Dari tadi saya. Ya, Oke. sama aja jawabannya. Gini Mas, kita akan ngebahas mengenai kenakalan-kenakalan remaja. Mas pernah remaja Mas? Pernah dong. Oh ya? Dan saat ini juga saya masih remaja. Oh ya? Iya. Bukannya sekarang udah 30 tahun? Saya 20 tahun. Oh, Kelahiran 2022 ya. 2022 masih baik. 2002 maksudnya. Iya, masih tergolong remaja akhir. Ya, remaja akhir ya. Menghitung hari ya Mas? Enggak. Menghitung bulan. Menghitung bulan. Menghitung bulan ya. Gini Mas, kenakalan-kenakalan remaja di zaman sekarang nih, di 2023 ini luar biasa miris banget Mas. Banyak ya kenakalan-kenakalan remaja ini ternyata nggak hanya bully, nggak hanya tawuran yang menyebabkan kekerasan-kekerasan, ada penggunaan obat-obat terlarang pula di usia-usia remaja yang tidak bisa ditoleransi dan diintervensi. Terus ada juga kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit yang di luar nurul gitu, contohnya kayak pacaran-pacaran di usia dini gitu Mas. Mas sendiri nih Mas, di Cimahi sendiri nih Mas, gimana sih pengalaman Mas terkait kenakalan-kenakalan remaja tuh, punya cerita nggak sih Mas? Kalau di Cimahi ya, karena memang saya lama di Cimahi, lahir juga asli di sana, jadi memang tahu pastilah tentang kondisi di sana. Kayak kita coba fokusin ke kenakalan remaja yang memang paling saya lihat dari khususnya di SMP, jenjang SMP, lulus SMA, dan itu masih sampai sekarang sebetulnya. Dan yang paling kelihatan adalah penggunaan obat-obatan terlarang. Penggunaan obat-obat terlarang tuh gimana tuh Mas ceritanya? Sebetulnya nggak hanya penggunaan obat-obat terlarang sih, minuman-minuman keras juga. Kayak saya lihat, kenapa saya tahu ya, karena saya hidup di lingkungan kan berarti saya tahu berarti pernah ya. Gitu. Tapi tahu dalam arti di sini karena saya melihat jelas, kayak saya hidup juga di situ. Karena gimana lagi, yang ya dalam tanda kutip yang melakukannya adalah orang-orang circle lah ya. Circle-nya. Mereka mengkonsumsi, ada juga yang menjual, dan seumuran SMP. SMP tuh ya? SMP, SMA, dan bahkan mereka mengkonsumsinya lebih parah tuh di sekolah. Kayak mereka di sekolah? Sebelum mulai belajar tuh mereka mengkonsumsi dulu. Konsumsi obat-obatan gitu? Obat-obatan, kayak misalnya ditanya, kamu ngapain sih minum kayak gitu? Katanya dia biar tenang. Oh, embel-embelnya biar tenang. Embel-embelnya biar tenang, padahal yang dirasain mereka tuh kayak mereka kelihatan lesu, kayak mereka tuh kelihatan nggak bergairah, nggak berenergi lah intinya. Dan itu tuh tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Tenangnya tenang dari mana gitu, nggak kelihatan sama sekali. Dan yang jadi pertanyaan dan yang jadi perhatian juga adalah kemudahan mendapatkan obat-obatan terlarang itu. Itu dia. Nah, jadi kalau di sana tuh ketika saya memang nanya, karena kan memang kenal ya, jadi nanya aja, ngobrol biasa, itu beli dapat dari mana, adalah gratis katanya gitu. Jadi memang itunya step by stepnya tuh dikasih orang, dari orang ke orang gitu, ke orang, dan digratisin. Kemudian nanti dari gratis kan namanya zat-zat obat-obat terlarang pasti ada zat adiktifnya kan. Iya, kecanduan. Dari kecanduan tersebut, ketika memang dia lagi pingin mengkonsumsi sementara barangnya nggak ada, mau nggak mau harus beli, dan belinya adalah ke orang yang ngasih tadi. Jadi dari tadi yang digratisin, berangsur-angsur dia jadi bertransaksi. Nah, kayak gitu. Dan itu tuh ya SMP, SMA mereka pada mengkonsumsi. Bahkan lebih jauh dari itu, kehidupan mereka juga sebetulnya
nggak bisa dibilang sesuai dengan pada zaman anak SMP yang memang kalau seharusnya sesuai anak sekolah gitu labelnya berpendidikan, dia punya adab yang bagus, perilaku yang bagus, harusnya di mana waktu dia mengembangkan bakat, berprestasi harusnya di situ mengejar karir pendidikan, tapi malah disalahgunakan. Dan itu banyak sebetulnya faktornya. Kalau kita berbicara faktor kayak tadi, faktor kemudahan mendapatkannya, dan ini juga jadi PR juga buat semua wilayah sebetulnya. Kemudian faktor luarnya adalah ajakan dari orang. Nah, ajakan dari orang tuh karena udah pernah itu mungkin sebelumnya. Iya, kayak gitu. Dan ya kayak tadi, kemudahan terus diajak dari orang, faktor lingkungan, nggak ada yang membatasi. Apalagi nih zaman-zaman SMP, SMA tuh kayak menemukan jati diri kan. Pasti dia penasaran. Tuh, ini obat ini rasanya gimana sih? Apalagi dia dengar timbul penasarannya tuh lagi menggebu-gebu. Enak nih katanya nih hasilnya tuh bisa bikin energi, percaya diri dan lain-lain, jadi iming-imingin, jadi dia mengkonsumsi sendiri gitu. Wah, miris banget. Saya malah baru tahu loh Mas, ternyata ada hal-hal yang kayak gitu. Mungkin ya, saya kan perempuan, circle perempuan ya, walaupun memang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dipukul rata gitu, perempuan circle-nya begitu semua, enggak. Tapi kebetulan di saya sendiri emang tidak pernah mendengar, apalagi di sekolah saya memang tidak pernah mendengar sama sekali ada orang yang seperti ini. Mungkin ada, tapi karena sayanya nggak nyari tahu atau nggak sengaja cari tahu, atau memang nggak di circle saya nggak ada yang masuk ke dunia sana, jadi ya adem ayem aja soal itu. Makanya saya nggak begitu tahu. Ternyata kok gampang banget ternyata dari berawal diberikan kemudahan tadi ya, diberikan gratis tadi gitu ya, dengan embel-embel ini begini, akhirnya efek yang membuat kita lebih enak lah pokoknya. Padahal mah ya itu hanya sesaat kan. Dan itu berhentinya susah juga ya Mas ya kalau udah masuk ke sana. Ya kayak gitu pasti susah. Namanya zat adiktif, kecanduan, padahal dampaknya buruk bagi kondisi tubuh. Pasti sih. Tapi terus dikonsumsi karena tadi kecanduan tadi. Bukan dampaknya bukan ke tubuh aja sih, kayak ke perilakunya juga ngaruh, dan itu pasti berdampak ke lingkungan juga ya. Ketika perilaku dia tidak baik, otomatis orang-orang di sekitarnya juga jadi kena ya Mas. Iya pasti. Kayak kita tuh namanya sekolah ya, kita perlu namanya berpikir. Tapi kita tuh malah mengkonsumsi obat-obatan yang membuat kita tuh hilang energi, hilang fokus, hilang gairah. Ya gimana kita mau sekolah yang betul, gimana kita mau menyerap ilmu-ilmu yang dikasih sama guru, nggak akan ada yang masuk gitu kan. Untuk itu. Dan memang saya ketika ngeliat sendiri efek dari hal tersebut, ya udah dia jadi seperti tidak bergairah, dan sekolahnya juga hanya sekedar menggugurkan kewajiban sekolah doang. Iya, cuman store muka doang ya, store absen aja gitu ya. Padahal ya udahlah, bukan anak-anak zaman sekarang aja sih, tugas sebagai pelajar tuh apa ya, lakukan aja sebetulnya. Tapi saya jadi penasaran nih Mas sendiri kan ada di circle yang begitu ya Mas ya. Kok bisa gitu Mas memproteksi diri tidak masuk kan ya? Iya, nggak masuk lah. Gimana tuh Mas? Karena sebetulnya yang pasti ada pendidikan yang tertanam dari orang tua. Peran orang tua ya. Peran orang tua juga penting. Dibekalin mana sih yang boleh, mana sih yang enggak, mana sih yang harus dijauhin. Dan prinsip saya itu berteman dengan siapapun, asal memang punya energi, punya kekuatan, punya prinsip untuk nggak masuk segala hal yang ada di situ, khususnya tentang dampak-dampak negatifnya kayak tadi. Saya berteman sama mereka, saya kenal sampai sekarang, kita berteman akrab sampai sekarang juga. Tapi yang membuat saya nggak mau masuk ke situ adalah saya tahu dampaknya, saya juga tahu hal itu adalah hal yang negatif. Jadi seakan-akan buat apa sih kayak gitu. Dan alhamdulillahnya juga, meskipun sih ada godaan, ada ajakan masa sih main tapi nggak nyoba gitu. Ada sih kayak diskriminasi sosial ketika memang jadi minoritas di tempat-tempat yang kayak gitu. Kamu nggak gaul katanya, kamu dicap nggak gaul lah ya. Nggak gaul yang kayak gitu tuh sebetulnya. Tapi ya udahlah, tetap berteman sampai sekarang, dijelasin juga kita bisa teman baik tanpa harus saling mencampuri yang menurut saya benar, yang menurut kalian salah. Tetap bisa main, tetap bisa dalam satu meja ibaratnya, meskipun minumannya beda, meskipun apa yang dikonsumsinya beda, tapi kita tetap akrab aja. Dan itu yang menjadi menjadi sebuah keuntungan, menjadi sebuah hal yang harus disyukuri juga, bahwa berteman sebetulnya dengan siapapun asal tadi bisa membatasi, asal tahu juga mana hal mana benar mana baik. Dan yang harus diantisipasi adalah tadi, ketika kita tahu itu hal buruk, udah stop di situ, jangan sampai dicoba. Karena obat terlarang itu kalau kita masuk aja satu langkah ke dalam, pasti kita tuh
melanjutkan langkah-langkah berikutnya semakin jauh. Dan awalnya memang obat terlarang itu tadi gratis dulu, dikasih kemudahan dulu, sampai akhirnya kita ketergantungan, akhirnya juga kita mau mencoba, akhirnya menghalalkan segala cara. Bayangkan kalau kita udah bahasanya tuh apa ya, kayak udah bener-bener pengen banget tapi nggak ada, akhirnya mau beli tapi nggak punya uang, ya akhirnya nyari cara lain gimana caranya ya. Terjadi mencuri bisa, bohong kepada orang tua juga bisa, dan nampaknya itu berkelanjutan. Iya, jadi untuk teman-teman tuh bener apa kata Mas Adi, kita sebetulnya berteman boleh dengan siapa saja. Selain peran orang tua yang memang sangat-sangat dibutuhkan ya, peran orang tua agar tertanam mana yang baik dan mana yang salah. Berteman juga kita harus pilih-pilih. Kalaupun memang kita mau berteman dengan siapapun, minimal kita punya prinsip, punya tameng gitu ya Mas, untuk menjaga diri gitu ya. Itu saja, mungkin semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus channel Inside Kaltim. Cukup sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.